Ini kisah tentang seorang wanita yang berpura miskin untuk menguji keluarga dari suami. Dan ternyata aku selalu dihina dan dijadikan seperti pembantu, dan kupermalukan mereka di sebuah acara pertemuan di depan orang ramai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat menyaksikan kisah cerita ini. Langit sore berwarna jingga saat aku melangkahkan kaki ke rumah keluarga suamiku. Aku, Naila, baru saja menikah dengan Arman, pria yang kucintai dengan sepenuh hati. Namun, kebahagiaan yang seharusnya kurasakan sebagai pengantin baru seolah tertutupi oleh tatapan penuh sinis dari keluarganya. Sejak awal, mertuaku, Bu Ratna, tidak pernah menyetujui pernikahan ini. Baginya, aku bukanlah menantu yang pantas untuk anaknya. Aku bukan berasal dari keluarga kaya. Bukan wanita berdarah biru seperti yang diinginkannya. Di matanya, aku hanyalah perempuan biasa yang tak punya apa-apa. Saat pertama kali menginjakan kaki di rumah besar itu, aku bisa merasakan hawa dingin yang menyambutku. Bukannya hangat, suasana malah terasa seperti sidang penghakiman. Kakak iparku, Vina, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi meremehkan. Baju sederhana sekali, gumamnya pelan, tapi cukup untuk ku dengar. Aku tersenyum kecil, mencoba tidak menanggapi. Namun, Bu Ratna justru menambahkan, Arman bisa saja mendapatkan perempuan yang lebih baik, yang lebih sepadan dengan keluarga kita. Tapi entah kenapa, dia malah memilih kamu. Aku hanya diam. Aku tahu mereka mengharapkan reaksi dariku, tapi aku tidak ingin memberikan kepuasan itu. Arman yang duduk di sampingku pun hanya bisa menggenggam tanganku, seolah mencoba menenangkan. Aku tahu dia mencintaiku, tapi aku juga sadar bahwa dia terlalu lemah untuk melawan keluarganya. Hari pertama menjadi menantu, aku sudah dianggap tidak berharga. Malam itu, saat makan malam, perlakuan mereka semakin jelas. Makanan dihidangkan, tapi aku satu-satunya yang tidak ditawari. Aku mengambil sendiri makanan ke piringku, tapi justru mendapat tatapan tajam dari Bu Ratna. Kalau tahu begini, aku tidak akan repot-repot menyiapkan banyak makanan, ujarnya dengan nada tajam. Aku masih mencoba tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh. Sementara itu, Vina kembali menambahkan, orang yang tidak tahu diri memang seperti itu, seenaknya mengambil jatah orang lain. Aku menghela napas dalam hati. Aku tahu, ini baru awal dari segalanya. Namun, mereka tidak tahu bahwa suatu hari nanti, semua ini akan berubah. Mereka akan menyesali setiap kata hinaan yang mereka ucapkan kepadaku. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan perlakuan keluarga suamiku. Aku tidak dianggap sebagai bagian dari mereka, melainkan hanya sebagai beban yang kebetulan ada di rumah itu. Mereka selalu mengungkit statusku yang dianggap tidak sepadan dengan keluarga mereka. Awalnya, aku hanya diam. Aku mencoba bersabar, berusaha menjadi istri yang baik tanpa membalas perlakuan buruk mereka. Namun, semakin lama, aku sadar bahwa kesabaran saja tidak cukup. Mereka tidak akan pernah berhenti merendahkanku. Suatu hari, tanpa sengaja aku mendengar percakapan antara Bu Ratna dan Vina di ruang tamu. Aku tidak tahu sampai kapan perempuan itu akan tinggal di sini. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Dia hanya numpang makan, tidak punya apa-apa, tidak bisa memberi keuntungan apapun untuk keluarga kita, kata Bu Ratna dengan nada jijik. Vina tertawa kecil. Aku heran, kenapa Arman memilih wanita seperti dia? Mungkin karena dia polos dan mudah dikendalikan. Lagi pula, perempuan seperti dia pasti akan bergantung pada keluarga kita seumur hidup. Hatiku mencelos. Begitu rendahnya mereka memandangku. Mereka berpikir aku tidak berharga, hanya karena aku tidak menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Sejak awal, aku memang tidak pernah mengungkapkan latar belakangku yang sesungguhnya. Mereka mengira aku hanya seorang wanita biasa, tanpa harta dan kekuasaan. Mereka tidak tahu bahwa aku sebenarnya berasal dari keluarga terpandang dan memiliki bisnis sendiri yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Saat itu, aku memutuskan sesuatu. Aku akan tetap berpura-pura menjadi wanita miskin dan tak berdaya, membiarkan mereka meremehkanku sepuasnya.
Aku ingin melihat sampai sejauh mana mereka akan menunjukkan sifat asli mereka. Aku mulai sengaja memakai pakaian yang lebih sederhana. Aku tidak lagi menunjukkan kecerdasan atau keahlianku dalam bisnis. Aku bahkan rela melakukan pekerjaan rumah tanpa mengeluh. Seolah memang pantas diperlakukan seperti pembantu, dan benar saja, semakin aku bersikap rendah, semakin mereka meremehkanku. Bu Ratna sering menyuruhku mencuci piring dan membersihkan rumah. Seolah aku bukan menantunya, melainkan seorang pekerja yang bisa mereka manfaatkan. Vina selalu memastikan aku merasa tersisih dalam setiap kesempatan. Bahkan tamu-tamu yang datang ke rumah pun sering melihatku dengan tatapan kasihan. Mengira aku hanya perempuan tak berdaya yang bergantung pada keluarga suami. Aku hanya tersenyum dalam hati. Mereka tidak tahu bahwa aku sedang memainkan peranku dengan sempurna. Suatu hari nanti, saat waktunya tiba, aku akan membuka semua kenyataan di depan mereka. Dan saat itu terjadi, mereka akan menyesali setiap hinaan yang pernah mereka ucapkan. Hari demi hari, perlakuan buruk dari keluarga suamiku semakin menjadi jati. Mereka tidak hanya mengabaikanku, tetapi juga memperlakukanku seperti pembantu di rumah sendiri. Setiap pagi, aku harus bangun lebih awal untuk membersihkan rumah, memasak, dan mencuci pakaian. Sementara Vina hanya duduk santai dengan ponselnya, dan Bu Ratna sibuk bergosip dengan teman-temannya. Jika ada sesuatu yang tidak beres, akulah yang selalu disalahkan. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu ruang tamu, Vina lewat sambil menendang ember air pil yang baru saja kupakai. Airnya tumpah ke lantai, membasahi karpet mahal di tengah ruangan. Aduh, Naila, kamu ini ceroboh sekali. Lihat, karpet ini jadi kotor, bentaknya dengan nada menyalahkan. Aku menoleh padanya, mencoba menahan kesabaran. Aku tahu dia sengaja melakukannya. Maaf, aku akan membersihkannya, jawabku pelan. Bu Ratna yang mendengar keributan itu keluar dari kamar dan langsung mengomel. Naila, kenapa kamu selalu membuat masalah? Kamu pikir kami punya uang untuk membeli karpet baru setiap kali kamu ceroboh? Aku hanya bisa menghela napas dalam hati. Arman, suamiku, tidak pernah ada di rumah saat semua ini terjadi. Dia sibuk dengan pekerjaannya dan seolah tidak tahu apa yang aku alami setiap hari. Setiap kali aku mencoba bercerita, dia hanya berkata, "Sabar ya, sayang. Ibu dan Vina memang seperti itu, nanti mereka akan terbiasa denganmu." Tapi aku tahu, mereka tidak akan pernah menerimaku. Puncaknya terjadi di sebuah acara keluarga besar. Hari itu, keluarga suamiku mengadakan pesta ulang tahun untuk salah satu kerabat mereka. Semua tamu datang dengan pakaian mewah, menikmati hidangan mahal. Sementara aku diperlakukan seperti pelayan. Naila, ambilkan minuman untuk para tamu. Perintah Bu Ratna di depan banyak orang. Aku hanya menurut, tapi saat aku sedang membawa nampan berisi gelas-gelas minuman, Vina dengan sengaja menjulurkan kakinya, membuatku tersandung. Gelas-gelas itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Tamu-tamu langsung menoleh ke arahku. Astaga, Naila, kamu benar-benar tidak bisa diandalkan. Seru Bu Ratna dengan suara keras, memastikan semua orang mendengar. Sebagian tamu mulai berbisik-bisik. Ada yang tertawa kecil, ada juga yang melihatku dengan kasihan. Aku mengepalkan tangan, menahan air mata dan amarah yang mendidih di dadaku. Saat itu, aku sadar, aku tidak bisa terus membiarkan mereka memperlakukanku seperti ini. Kesabaranku sudah habis. Aku akan menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Aku menunduk, tersenyum kecil, lalu berkata dalam hati, "Tunggu saja, kalian akan menyesal telah menghina dan mempermalukanku." Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Keluarga suamiku mengadakan acara besar untuk merayakan ulang tahun perusahaan mereka. Semua orang penting hadir, rekan bisnis, kolega, dan saudara jauh yang ingin menunjukkan status mereka. Seperti biasa, aku tidak dianggap bagian dari keluarga. Aku hanya diberi tempat duduk di sudut ruangan, jauh dari panggung utama. Vina dengan bangga mengenakan gaun mahalnya, berjalan angkuh di antara tamu-tamu. Sementara Bu Ratna sibuk menyapa orang-orang dengan senyum penuh kepalsuan. Aku melihat ke sekeliling, mengamati orang-orang yang selama ini menghinaku. Mereka tidak tahu bahwa aku punya rencana besar malam ini. Saat acara sedang berlangsung,
seorang pria paruh baya berdiri di panggung. Dia adalah Pak Surya, seorang pebisnis sukses yang dihormati banyak orang. Dia tersenyum sebelum berbicara. Malam ini, saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa. Dia adalah seorang wanita luar biasa yang telah membangun bisnisnya sendiri dari nol hingga sukses. Saya yakin banyak dari Anda sudah mendengar namanya, tapi mungkin tidak menyadari siapa dia sebenarnya. Ruangan mulai berbisik-bisik, penasaran siapa yang dimaksud. Aku bangkit dari kursiku, melangkah ke tengah ruangan dengan penuh percaya diri. Semua mata langsung tertuju padaku, termasuk Bu Ratna dan Vina yang tampak terkejut. Pak Surya melanjutkan, "Perkenalkan, ini adalah Naila, pemilik dan CEO dari perusahaan yang telah bekerja sama dengan banyak perusahaan besar di negeri ini. Wanita yang kalian remehkan selama ini ternyata lebih berharga daripada yang kalian bayangkan." Ruangan mendadak sunyi. Semua orang menatapku dengan mata terbelalak. Bu Ratna tampak pucat. Vina menutup mulutnya, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Aku tersenyum dan mengambil mikrofon. "Terima kasih, Pak Surya. Selama ini, saya memilih untuk diam dan membiarkan orang-orang menilai saya sesuka hati. Saya ingin melihat siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya memandang seseorang dari luarnya saja." Aku menatap langsung ke arah Bu Ratna dan Vina. Saya telah belajar banyak selama ini. Terkadang, orang yang paling sering merendahkan kita adalah mereka yang paling takut melihat kita lebih tinggi dari mereka. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, menatap Bu Ratna dan Vina dengan tatapan heran dan meremehkan. Mereka sekarang yang merasa dipermalukan. Aku bisa melihat wajah mereka memerah karena malu. Mereka telah menghina dan memperlakukanku seperti orang tidak berharga, hanya untuk akhirnya mengetahui bahwa aku jauh lebih sukses daripada mereka. Aku meletakkan mikrofon dengan tenang, tersenyum tipis, lalu berjalan anggun meninggalkan ruangan. Malam itu, harga diri mereka hancur di depan banyak orang, dan aku akhirnya mendapatkan pembalasan yang selama ini kutunggu. Malam itu, setelah acara berakhir, aku meninggalkan ruangan dengan penuh kemenangan. Namun, aku tahu pertunjukan belum benar-benar usai. Begitu aku sampai di rumah, Bu Ratna dan Vina sudah menungguku di ruang tamu dengan wajah yang penuh amarah. "Jeti, selama ini kau menipu kami." Bu Ratna membentakku dengan suara gemetar. "Kau pura-pura miskin hanya untuk mempermalukan kami di depan semua orang." Aku menatapnya dengan tenang. "Saya tidak pernah mengatakan saya miskin, Ibu. Kalian yang berasumsi sendiri dan menganggap saya tidak berharga hanya karena saya tidak menunjukkan siapa saya sebenarnya." Vina, yang wajahnya masih merah karena malu, menambahkan dengan suara penuh kebencian, "Kau sengaja mempermalukan kami. Semua tamu sekarang melihat kami sebagai orang bodoh yang telah menghina menantu sendiri." Aku tersenyum tipis. "Oh, jadi kalian malu sekarang? Tapi saat kalian menghina dan memperlakukan saya seperti pembantu, kalian tidak merasa malu? Bukankah selama ini kalian menganggap saya memang pantas diperlakukan seperti itu?" Bu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tidak bisa berkata-kata. Aku mendekat, menatap mereka satu persatu. Saya tidak pernah meminta dihormati karena kekayaan saya. Yang saya harapkan hanyalah diperlakukan dengan baik, seperti keluarga. Tapi kalian malah memilih untuk merendahkan saya. Dan lihatlah sekarang, kalian yang akhirnya harus menanggung akibatnya. Arman, yang baru pulang dari acara, masuk ke ruangan dengan ekspresi bingung. "Apa yang terjadi di sini?" Aku menoleh ke arah suamiku, lalu tersenyum kecil. "Aku hanya sedang menjelaskan sesuatu kepada ibumu dan Vina." Dia menghela napas dan menatap ibunya dengan kecewa. "Ibu, aku sudah lama tahu bahwa kalian tidak pernah menyukai Naila, tapi aku tidak menyangka kalian sampai setega ini." Bu Ratna mencoba membela diri. "Arman, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Dia menipu kita semua." Aku tertawa kecil. "Oh, jadi sekarang aku yang menipu? Lalu bagaimana dengan semua hinaan yang kalian lontarkan? Bagaimana dengan cara kalian memperlakukanku selama ini?" Vina menggigit bibirnya, matanya penuh kebencian. Tapi dia tidak bisa membantah. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Aku sudah cukup bersabar. Mulai sekarang,
Aku tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Bu Ratna terkejut. Kau mau meninggalkan suamimu? Aku menoleh ke Arman. Keputusan ada di tanganmu. Arman, jika kau masih mencintaiku dan ingin hidup bersamaku, kita bisa memulai dari awal. Jauh dari keluarga yang hanya tahu bagaimana cara merendahkan orang lain. Tapi jika kau lebih memilih ibumu dan kakakmu, aku tidak akan memaksamu. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Arman. Dia menatapku dalam-dalam, lalu menghela napas. Aku akan ikut denganmu, Naila. Bu Ratna terbelalak. Apa, Arman? Kau tidak bisa meninggalkan keluargamu hanya karena perempuan ini. Arman menatap ibunya dengan tatapan penuh kekecewaan. Ibu, keluarga seharusnya saling mendukung dan menyayangi, bukan malah menghina dan merendahkan. Naila adalah istriku, dan aku tidak akan membiarkan dia terus diperlakukan seperti ini. Aku tersenyum haru. Untuk pertama kalinya, Arman akhirnya berani mengambil sikap. Aku menatap Bu Ratna dan Vina untuk terakhir kalinya. Terima kasih atas semua pelajaran yang kalian berikan. Kalian mengajarkanku betapa berharganya harga diri dan betapa pentingnya memilih dengan siapa aku harus berbagi hidup tanpa menunggu jawaban mereka. Aku menggandeng tangan Arman dan pergi meninggalkan rumah itu. Malam itu, aku tidak hanya memenangkan harga diriku kembali, tetapi juga menemukan kebebasan yang selama ini kucari. Beberapa bulan setelah aku meninggalkan rumah keluarga suamiku, hidupku berubah drastis. Aku merasa lebih tenang, bebas dari tekanan dan hinaan yang selama ini kuterima. Aku kembali fokus pada bisnis dan memperluas usahaku ke berbagai sektor. Arman tetap berada di sisiku. Setelah keluar dari rumahnya, dia mulai melihat kenyataan bahwa keluarganya memang telah bertindak keterlaluan selama ini. Dia berusaha memperbaiki hubungan kami. Dan meskipun butuh waktu, aku bisa merasakan ketulusannya. Sementara itu, kabar tentang Bu Ratna dan Vina mulai sampai ke telingaku. Tanpa dukunganku, bisnis keluarga mereka mulai mengalami kesulitan. Banyak rekan bisnis yang dulu menjalin kerjasama denganku kini menarik diri dari mereka. Bukan karena aku yang menyuruh, tetapi karena mereka sudah melihat sendiri bagaimana sifat asli keluarga itu. Di acara besar kemarin, banyak orang menyaksikan bagaimana Bu Ratna dan Vina mempermalukan menantu sendiri, hanya untuk kemudian mengetahui bahwa ulah orang yang lebih berpengaruh. Kepercayaan mereka runtuh. Tanpa koneksi dan reputasi yang baik, bisnis keluarga itu mulai kehilangan pelanggan dan mitra kerja. Aku mendengar bahwa beberapa cabang perusahaan mereka harus ditutup karena merugi. Aku tidak merasa senang atas penderitaan mereka. Tetapi aku juga tidak merasa kasihan. Ini adalah akibat dari kesombongan mereka sendiri. Suatu hari, aku menerima pesan dari nomor yang tak terduga. Naila, bisakah kita bertemu? Aku ingin bicara. Bu Ratna, aku tersenyum tipis. Aku tahu hari ini akan tiba. Aku mengizinkannya datang ke kantorku. Dan saat dia masuk ke ruanganku, aku hampir tidak mengenalinya. Wanita yang dulu selalu angkuh dan sombong kini terlihat lelah dan jauh dari kemewahan yang biasa dia pamerkan. Dia duduk di depanku, mencoba tersenyum. Tetapi aku bisa melihat kegelisahan di matanya. Naila, bagaimana kabarmu? Tanyanya dengan suara lebih lembut dari biasanya. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Baik, Bu. Apa yang bisa saya bantu? Dia menggigit bibirnya, lalu menarik napas panjang. Aku tahu aku telah banyak bersalah padamu. Aku menyesal telah memperlakukanmu begitu buruk. Aku sadar sekarang. Aku telah kehilangan banyak hal karena kesombonganku sendiri. Aku tetap diam, membiarkan dia berbicara lebih lanjut. Bisnis kami sedang mengalami kesulitan dan kami butuh bantuan. Aku tahu aku tidak pantas meminta ini darimu, tapi bisakah kau membantu kami? Demi Arman juga. Aku menaikkan alisku. Demi Arman. Bu Ratna mengangguk cepat. Ya, kau tahu kan? Dia tetap anakku. Aku hanya ingin keluargaku kembali utuh. Aku tersenyum tipis. Sayangnya, Bu, keluarga yang utuh bukan hanya tentang bisnis atau uang. Itu tentang rasa hormat dan kasih sayang. Dan saya rasa, hal itu sudah tidak ada lagi di antara kita. Bu Ratna terdiam. Wajahnya penuh penyesalan. Tapi aku tidak lagi tergerak oleh emosinya. Aku berdiri,
menatapnya dengan penuh ketenangan. Saya tidak akan membalas dendam, Bu. Saya tidak akan menghancurkan bisnis keluarga Anda karena kalian sudah melakukannya sendiri dengan kesombongan kalian. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak akan kembali menjadi bagian dari keluarga yang tidak pernah menghargai saya. Bu Ratna menunduk, menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Saat dia pergi meninggalkan kantorku, aku menghela napas lega. Hari itu, aku menyadari satu hal. Aku tidak butuh balas dendam. Karma sudah bekerja dengan sendirinya. Setelah pertemuan terakhir dengan Bu Ratna, aku merasa beban yang selama ini kupikul akhirnya hilang. Aku tidak lagi menyimpan dendam atau amarah. Aku sudah mendapatkan apa yang pantas untukku, bukan dalam bentuk balas dendam, tetapi dalam bentuk kebebasan dan harga diri yang kembali utuh. Arman tetap di sisiku. Meskipun awalnya aku ragu apakah dia benar-benar bisa melepaskan keluarganya. Dia membuktikan bahwa dia lebih memilih menjalani hidup bersamaku daripada kembali ke lingkungan yang hanya dipenuhi kebencian dan kesombongan. Kami memulai hidup baru di tempat yang jauh dari bayang-bayang masa lalu. Arman memutuskan untuk membangun karirnya sendiri, tanpa bergantung pada keluarganya. Aku melihat perubahan besar dalam dirinya. Dia menjadi pria yang lebih mandiri dan lebih menghargai orang lain. Sementara itu, bisnis yang telah kubangun berkembang lebih pesat. Aku memiliki tim yang solid, jaringan yang kuat, dan yang paling penting, aku tidak lagi merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Aku tidak perlu lagi berusaha mendapatkan pengakuan dari mereka yang dulu meremehkanku. Suatu hari, aku menerima pesan dari seorang mantan rekan bisnis keluarga Arman. Kami menyesal dulu telah menilai Anda. Berdasarkan apa yang kami dengar dari keluarga suami Anda, jika Anda bersedia, kami ingin bekerja sama dengan Anda dalam proyek baru. Aku tersenyum membaca pesan itu. Hidup memang penuh kejutan. Dulu, mereka memandang rendah diriku hanya karena cerita sepihak. Kini, mereka datang kepadaku dengan sikap berbeda setelah mengetahui siapa aku sebenarnya. Namun, aku tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Aku hanya ingin bekerja dengan orang-orang yang benar-benar menghargai dan memahami arti dari kerja keras serta integritas. Hari-hari berlalu dengan damai. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi perlakuan buruk. Aku dan Arman menjalani hidup kami dengan lebih tenang dan bahagia. Suatu siang, saat kami duduk menikmati makan siang di rumah baru kami, Arman menatapku dengan penuh kasih. Aku bangga padamu, Nela, katanya. Aku menyesal dulu tidak bisa melindungimu dari keluargaku. Tapi aku berjanji, mulai sekarang, aku akan selalu ada untukmu. Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Tidak perlu menyesal, Arman. Semua yang terjadi adalah pelajaran bagi kita. Dan sekarang, kita sudah berada di tempat yang seharusnya. Aku menatap langit biru di luar jendela. Merasa lega karena akhirnya terbebas dari masa lalu yang menyakitkan. Aku telah membuktikan bahwa harga diri tidak bisa dibeli, bahwa kesabaran bukan berarti kelemahan, dan bahwa pada akhirnya kebenaran akan selalu menang. Kisahku bukan tentang balas dendam, tetapi tentang menemukan kembali diriku sendiri. Dan sekarang, aku benar-benar bahagia.